Bertemu lagi bersama Sir Xavier dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6. Materi kali ini, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Berikut ini merupakan contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang pertama yaitu Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KKT ASEAN ke-15 tahun 2009. 2. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama ASEAN. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Tujuan kerjasama ASEAN yang berikutnya. Keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN yaitu menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Manfaat kerjasama ASEAN lainnya yaitu semakin luas pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Selanjutnya, mari kita lihat peta pikiran kerjasama ASEAN berikut ini. Sikap Indonesia dalam kerjasama ASEAN yaitu yang pertama, bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi. Ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Tujuan kerjasama ASEAN yaitu pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, contoh kerjasama di bidang sosial. Menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Contoh kerjasama dalam bidang budaya.
yaitu menyelenggarakan program Tahun Kunjungan Wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Manfaatnya, memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang politik, yaitu mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya yaitu meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang iptek, yaitu mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Sampai di sini untuk pembelajaran IPS kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.